Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur LGBT saat ini tidak boleh lagi dipandang sekedar sebagai fenomena regional, apalagi lokal. Ia telah menjadi sebuah gerakan mondial yang sangat agresif dengan 3 misi utama. Misi tertinggi adalah mendapatkan apa yang disebut sebagai legal acceptance atau penerimaan hukum berupa pengesahan same-sex marriage atau pernikahan sejenis. Misi ini telah mereka capai setidaknya di 32 negara, yaitu Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Denmark, Ekuador, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, ada Luxembourg, ada Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru atau New Zealand, Norwegia, Portugal, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, dan Uruguay. Ada yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui undang-undang. Ada yang melalui pemungutan suara secara nasional. Ada juga yang melalui putusan pengadilan. Di Amerika Serikat, keputusan didapat melalui voting di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Hasilnya 5-4. Hasil ini disambut gegap gempita kaum LGBT sedunia karena dianggap sebagai kemenangan monumental. Di Indonesia, penerimaan LGBT mulai tampak. Dilihat dari terbitnya berbagai aturan yang tidak menganggap LGBT sebagai sebuah penyimpangan, apalagi kejahatan. Komnas HAM telah mengakui komunitas LGBT lewat pernyataan sikap Komnas HAM 4 Februari 2016 lalu. LGBT oleh Komnas HAM dianggap legal dengan dalih sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Menteri Sosial nomor 8 2012 terkait kelompok minoritas menyebut adanya gay, waria, dan lesbian. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 /2014 tentang pedoman penyusunan pengendalian evaluasi kerja tahun 2015 memasukkan gay, waria, lesbian ke dalam peraturan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu propaganda penting yang dilakukan oleh komunitas LGBT adalah menyebarkan satu pandangan bahwa LGBT ini adalah sebuah kodrat. Mereka memang sejak lama mencoba menipu publik dengan mengatakan bahwa gay disebabkan oleh faktor genetis. Sedulur yang dirahmati Allah, sejumlah ilmuwan pro-LGBT seperti Magnus Hirschfeld pada 1899, juga ada Dan Hammer, seorang gay, pada tahun 1993 menyebut teori dengan yang mereka kenal dengan born gay atau gay kelahiran. Hasil riset Hammer mengatakan ada satu atau beberapa gen yang diturunkan oleh ibu dan terletak di kromosom XQ28. Sangat berpengaruh pada sifat homoseksual. Namun, dulur, teori ini runtuh ketika pada tahun 1999 Profesor Josh Rice dari Universitas Western Ontario, Kanada, mengadopsi riset Hammer dengan sejumlah responden yang lebih besar sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Science volume 284 nomor 5414. Hasilnya, faktor genetis tidak mendukung terjadinya homoseksualitas kecuali kebetulan belaka. Penelitian yang juga dilakukan oleh Profesor Alan Sanders dari Universitas Chicago pada tahun 1998 dan sampai 1999 menunjukkan hasil yang sama. Apa itu? Tidak ada faktor gen dalam homoseksualitas. Jadi jelaslah gay dan lesbian bukanlah kodrat. LGBT tidak lain adalah penyimpangan dan kejahatan. Sebagaimana teguran Nabi Lut alaihi salam terhadap kaumnya
yang melakukan perbuatan keji atau fahisyah yang belum pernah dilakukan kaum sebelumnya. Sedulur, dari fakta tersebut nyatalah bahwa jika ketentuan syariah menyangkut hukuman terhadap pelaku homoseksualitas, yakni hukuman mati, diberlakukan, maka putuslah rantai tular menular. Pelaku LGBT tidak akan bertambah banyak sebagaimana sekarang terjadi. Nyata pula bahwa LGBT telah menjadi tantangan global sebagaimana kapitalisme, imperialisme, liberalisme, hedonisme, dan lainnya. Untuk menghadapi semua itu jelas diperlukan kekuatan global. Terbukti negara-negara seperti Brunei, Nigeria, dan lainnya yang menentang keras LGBT sendiri mendapatkan tekanan hebat dari kekuatan global pro-LGBT yang kini telah didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Dalam konteks Islam, bagaimana saudara-saudaraku? Dalam konteks Islam, kekuatan global apakah yang diharapkan bisa menghadapi semua tantangan global itu? Tidak lain adalah negara global. Inilah pentingnya penerapan hukum Islam. Tidak lain, karena itu sungguh aneh jika ada bagian dari umat Islam yang menolak syariah, sedangkan ia tahu tantangan besar menghadang secara global. Di antaranya adalah LGBT tadi. Negeri ini terbukti tidak sanggup menghadapi LGBT. Buktinya pemerintah urung merealisasikan rencana pemidanaan pelaku LGBT dalam KUHP yang baru lalu disahkan. Demikian saudara-saudaraku, inspirasi ringkas ini. Semoga kita masih istiqomah di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.